Dani duduk di teras rumah, memandangi pintu sekolahnya yang retak di kejauhan. Ia sudah 2 minggu tak masuk karena tunggakan uang sekolah menumpuk. Ibunya hanya bisa menatap dengan wajah putus asa setiap kali guru datang menagih. Mereka tak mampu membayar. Sejak ayahnya meninggal, hidup terasa seperti lomba yang tak pernah dimenangkan. Sore itu, langit tampak gelap, padahal belum hujan. Angin dingin turun tiba-tiba, membuat bulu kuduk Dani berdiri. Dari kehauan suara knalpot motor tua terdengar semakin dekat. Motor itu berhenti di depan rumah kecil mereka. Pamannya, Jauhari, turun dengan senyum lebar. "Aku sudah dengar kabarmu, Dan," ucapnya tanpa basa-basi, "soal uang sekolahmu itu." Ibu Dani keluar tergesa-gesa. Wajahnya campur antara lega dan bingung. "Mas, kami belum sempat." "Sudahlah." Paman Jauhari mengangkat tangan. "Aku sudah bayarkan semua. 1 juta lunas." Dani menatap pamannya, bingung. Selama ini Paman Jauhari bukan tipe orang yang peduli. Kedatangannya pun jarang. Lalu mengapa tiba-tiba sebaik itu? Wajah Paman Jauhari terlihat penuh kepuasan, seolah ia baru saja memenangi sesuatu yang besar. Tatapannya sesekali mengarah pada Dani, seperti sedang menilai barang yang baru dibeli. Ibu Dani hampir menangis bahagia. Tapi air matanya justru jatuh, bukan karena lega melainkan rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. "Mas, kenapa sampai segitunya?" Paman Jauhari tertawa kecil. "Kalian ini keluarga, masa aku biarkan keponakanku putus sekolah?" Kalimat itu terdengar benar, tapi nada suaranya tidak. Dani mencium sesuatu yang aneh. Paman Jauhari terlihat terlalu senang, seperti seseorang yang menunggu hasil dari perbuatan tersembunyinya. "Besok kau masuk sekolah lagi," katanya sambil menepuk bahu Dani. "Jangan kecewakan aku." Saat tangan paman menyentuh kulitnya, Dani merasakan sesuatu. Dingin, seperti es. Saking dinginnya, tulang tangannya terasa bergetar. Dani spontan menarik diri. Paman hanya tersenyum, tapi senyum itu tidak natural, terlalu lebar. Ketika paman hendak pamit, Dani melihat sesuatu di bawah lengan jaketnya. Noda hitam seperti jelaga, pekat, dan bergerak perlahan, seperti asap yang merayap. Dani mengerjap, memastikan. Ketika ia melihat lagi, noda itu menghilang. Malam harinya, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Ibu Dani sibuk menyetrika seragam sekolah yang sudah lama tak terpakai. Dani mencoba tidur lebih cepat, tapi pikirannya memutar kejadian sore tadi. Ia terbangun sekitar jam 2 dini hari. Bukan karena suara, tetapi karena bau. Aroma anyir seperti darah yang lama mengering menyelinap ke dalam kamarnya. Dani duduk, menahan napas. Bau itu makin kuat. Ia membuka pintu kamar perlahan. Lampu rumah sudah mati. Dari ruang tamu, terlihat siluet samar seseorang berdiri di tengah ruangan. Tinggi, kurus, kepala hampir menyentuh langit-langit rumah. "Bu," bisik Dani. Siluet itu mendongak. Matanya bukan seperti mata manusia, lebih seperti 2 lubang gelap yang memakan cahaya. Tubuhnya seperti bayangan yang bergerak tanpa mengikuti arah cahaya bulan. Dani tak bisa berteriak. Tenggorokannya serasa dikunci sesuatu. Sosok itu perlahan menunduk, seperti tengah mencium lantai, lalu mendekat tubuhnya, seperti asap yang merangkak di udara, sampai akhirnya berhenti tepat di depan kamar Dani. Dani gemetar, lalu sosok itu berbisik dengan suara yang tak wajar, seperti banyak suara digabungkan menjadi satu. "Utang 1 juta sudah dibayar, sekarang giliranmu." Setelah mengatakan itu, sosok itu lenyap, seolah tercampur angin. Dani jatuh terduduk. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia tidak tahu apa yang baru terjadi. Tapi satu hal pasti, kebaikan Paman Jauhari bukan pemberian. Itu awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi itu, Dani berangkat sekolah dengan langkah yang berat. Seragamnya rapi, tasnya tertutup rapat, tapi ada rasa yang mengganjal di dadanya. Sejak kejadian semalam, ia tidak bisa mengusir bayangan sosok tinggi gelap yang mengucapkan kalimat mengerikan itu. Ibu Dani
tersenyum kecil. Jangan takut, kau sudah sekolah lagi. Itu yang penting. Dani mengangguk. Meski hatinya tidak setuju, ia hanya tidak ingin ibunya tambah khawatir. Di gerbang sekolah, suasana ramai seperti biasa. Anak-anak tertawa. Beberapa mengobrol soal tugas. Dani mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Ia melangkah masuk. Namun tiba-tiba bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Dani menghentikan langkah. Di dekat gerbang, tepat di bawah pohon besar, berdiri sosok tinggi yang ia lihat semalam. Namun kini bentuknya lebih jelas. Tubuhnya sangat kurus seperti kayu kering, kulitnya hitam pekat seperti terbakar, dan matanya dua lubang kosong. Sosok itu menatap Dani, seolah hanya dia yang bisa melihatnya. Dani menelan ludah, lalu memalingkan wajah pura-pura tidak melihat. Ia melangkah cepat menuju kelas. Tapi perasaan itu tidak hilang. Sosok itu mengikuti tanpa bergerak, seperti bayangan yang menempel jauh di belakangnya. Di dalam kelas, Dani duduk tanpa fokus. Guru matematika menjelaskan rumus, tapi yang ada di kepala Dani hanyalah suara bisikan semalam. Utang 1 juta? Giliranmu. Dani memijit pelipisnya. Temannya, Guntur, menoleh. Kau sakit? Enggak, jawab Dani singkat. Namun Guntur memperhatikan mata Dani yang sembab dan wajah pucatnya. Kau kayak kurang tidur. Dani ingin bercerita, tapi ia tahu tak akan ada yang percaya. Ia hanya tersenyum dan menggeleng. Jam istirahat tiba. Dani keluar kelas untuk mengambil air minum, tapi ketika ia hendak berjalan ke kantin, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti begitu saja. Di tengah lapangan, sosok tinggi itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Tubuhnya seolah berbentuk dari asap hitam yang berputar pelan. Beberapa kali sosok itu menghilang, lalu muncul lagi hanya beberapa meter di depan Dani. Dani mundur panik, menabrak meja kantin. Dan, kau kenapa? Guntur menahan bahunya. Dani menunjuk lapangan. Kau lihat itu? Guntur memandang ke arah yang sama. Lihat apa? Lapangan kosong, Dani tersekat kosong. Tidak ada apa-apa. Padahal, ia jelas melihat sosok itu berdiri di sana, menatapnya dengan mata gelap yang tak punya batas. Enggak, aku salah lihat, gumamnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu bukan halusinasinya. Setelah pulang sekolah, Dani berjalan melewati gang kecil menuju rumah. Gang itu biasanya ramai anak-anak bermain, tapi hari ini sepi. Hanya terdengar suara dedaunan kering bergesekan. Setengah perjalanan, Dani merasa seperti diikuti. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ia mempercepat langkah. Tapi suara samar seperti kaki panjang mengikis tanah terdengar pelan dari belakangnya. Dani menahan napas dan berlari. Sesampai rumah, ia menutup pintu dan bersandar sambil terengah. Ibunya terkejut melihatnya. Kau dikejar anjing? Tidak, hanya capek. Ibunya tidak bertanya lagi. Ia tahu Dani tipe anak yang menyimpan masalah sendiri. Dani masuk kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, mencoba mengatur napas. Tapi kemudian, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya, seperti tangan panjang yang baru saja menyentuhnya. Dani menoleh cepat. Kosong. Namun di cerminnya, di belakang refleksinya sendiri, ia melihat bayangan hitam tinggi berdiri membelakanginya. Diam, tidak bergerak. Dani menutup mulut, menahan teriakan. Ia memejam kuat-kuat, lalu membuka mata lagi. Bayangan itu hilang. Sore itu, Paman Jauhari tiba-tiba datang dengan wajah cerah seperti tak ada masalah. Bagaimana sekolahmu Dan? Biasa saja, jawab Dani, menahan takut. Paman duduk di kursi ruang tamu. Tatapannya berbeda. Ada sesuatu di balik matanya, seperti seseorang yang tahu rahasia besar dan menikmati melihat orang lain tersiksa karenanya. Kau harus rajin sekolah. Jangan sia-siakan apa yang sudah kubantu, katanya sambil tersenyum. Dani menatap paman itu, dan untuk pertama kalinya ia sadar, Paman Jauhari bukan menolong. Dia mengikat, dan Dani
merasa waktu yang ia miliki semakin pendek. Karena setiap kali Paman Jauhari tersenyum, ia melihat bayangan hitam tinggi itu berdiri tepat di belakang pamannya. Menatap Dani seperti menuntut sesuatu yang belum diberikan. Dan malam itu, sesuatu mulai terjadi pada tubuh Dani. Malam itu, Dani bangun dengan rasa sakit menusuk di lengan kirinya. Ia mengerang pelan, mengusap bagian yang terasa panas. Saat lampu kecil dinyalakan, Dani terkejut bukan main. Di kulitnya muncul bekas cap tangan. Lebarnya tidak wajar lebih besar dari tangan manusia. Dengan jari-jari memanjang seperti cakar. Warnanya merah gelap, seolah baru ditekan beberapa menit lalu. Dani mundur hingga punggungnya menempel dinding. Nafasnya memburu. Ia ingat sentuhan dingin semalam. Saat di gang, seperti ada sesuatu yang menyentuh tengkuknya. Tapi cap tangan itu baru muncul sekarang. Dan ukurannya lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat. Dani mencoba menggosoknya. Tidak hilang. Ia mencoba menutupinya dengan selimut. Tapi rasa panas itu terus berdenyut. Seolah ada sesuatu di balik kulitnya yang bergerak. Tubuhnya tiba-tiba menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang menekan dadanya. Ia ingin teriak memanggil ibunya. Tapi ia takut ibunya malah ikut ketakutan. Jadi ia hanya duduk diam, menahan rasa sakit hingga menjelang pagi. Saat sarapan, ibunya langsung menyadari wajah Dani yang pucat. "Kau benar-benar sakit, cuma kurang tidur," jawab Dani pelan. Ibunya menyentuh dahinya. "Kau panas." Dani menggeleng cepat. "Enggak, apa-apa, masih bisa sekolah." Ia tidak ingin ibunya semakin khawatir. Apalagi sejak Paman Jauhari membayar uang sekolah itu, ibunya seperti punya harapan baru, tapi berharap tidak mengubah kenyataan. Dalam perjalanan ke sekolah, Dani merasakan tubuhnya jauh lebih berat dari biasanya. Langkahnya derak, seperti ada tali besar yang menarik punggungnya. Sesekali ia merasa ada mata yang mengawasinya dari belakang. Ketika hampir sampai gerbang, ia berhenti mendadak. Sosok tinggi hitam itu berdiri di samping pos satpam, tidak bergerak, tidak berkedip. Tubuhnya seperti asap pekat yang membentuk tubuh manusia. Dan anehnya, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Dani memalingkan wajah dan menunduk, menahan gemetar. Namun saat ia masuk lewat gerbang, ia merasa angin dingin lewat di belakangnya. Seperti seseorang yang sangat tinggi berjalan mengikuti. Di kelas, Guntur menyenggolnya. "Bro, tanganmu kenapa?" Dani spontan menutup lengan kirinya. Namun, terlambat. Bekas cap tangan merah itu terlihat dari balik seragamnya. Astaga, itu luka apa? Kau dipukuli siapa? Bahkan guru yang lewat pun memerhatikan. Dani buru-buru menggulung lengan bajunya, menutupi bekas itu. Cuma kepentok. "Meja," jawabnya gugup. Guntur jelas tidak percaya. "Kepentok apa?" "Itu bentuk tangan. Dan tangan raksasa kayaknya." Dani tidak menjawab. Selama pelajaran berlangsung, rasa panas di cap tangan itu semakin menjadi. Sesekali Dani merasakan denyut kuat, seperti detak jantung, tapi berasal dari kulitnya sendiri. Setiap kali denyutan itu muncul, bayangan hitam di luar jendela menjadi semakin jelas. Pada jam kedua, Dani tiba-tiba kehilangan fokus. Suara guru terdengar seperti gema jauh. Ruangan berputar pelan. Ia menunduk, menutup mata, berusaha mempertahankan kesadaran. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Suara yang sama seperti malam itu. "Waktumu menipis." Dani membuka mata cepat. Bayangan hitam itu berdiri di luar jendela, menempel begitu dekat, seakan wajahnya tepat di balik kaca. Dua lubang gelap itu melihat langsung ke mata Dani. Dani hampir menjerit. Ia langsung memegangi kepala, menunduk. Guntur panik. "Bro, kau kenapa?" Guru menghampiri. "Dani, kau pucat sekali. Mau ke UKS?" Dani ingin menolak, tapi tubuhnya terasa sangat lemah. Ia mengangguk pelan. Di UKS, Dani berbaring. Perawat sekolah memberikan kompres, tapi tubuhnya tetap terasa berat. Ketika perawat keluar sebentar, Dani sendirian di ruangan, hening. Lalu suara pintu berderit. Pelan sekali.
seolah ada seseorang masuk. Danny menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun di ujung ranjang, lantai tiba-tiba berubah gelap. Bukan bayangan biasa, lebih seperti noda hitam yang merembes keluar dari udara kosong. Noda itu meluas perlahan, membentuk kaki panjang yang kurus, seperti ranting. Tubuh itu muncul dari kegelapan lantai perlahan naik. Danny ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Sosok itu berdiri tegak di samping ranjang, membungkukkan tubuh panjangnya mendekati wajah Danny. Kemudian, ia berbisik, "Utang pamamu sudah diambil. Kini, tubuhmu jadi gantinya." Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan Danny melihat jelas. Pola jarinya sama persis dengan cap merah di lengan kiri Danny. Dan di detik itu, Danny sadar, cap itu bukan tanda, itu bukti kepemilikan. Danny pulang lebih cepat hari itu. Perawat mengira ia hanya demam. Tapi Danny tahu penyebabnya jauh lebih buruk. Setiap langkah menuju rumah seperti mengayun di antara dua dunia nyata dan bayangan gelap yang terus mengikutinya. Wajah ibunya langsung cemas. "Kau pulang cepat, kau sakit." Danny mengangguk sedikit. Ia tidak ingin menjelaskan. Ibunya sedang cukup terbebani oleh hidup. Dan ia tidak sanggup menambahinya dengan cerita tentang makhluk tinggi yang mengikuti sejak semalam. "Tidur saja di kamar. Nanti ibu buatkan teh hangat." Danny masuk ke kamar, menutup pintu. Ia menatap lengan kirinya. Jab tangan itu semakin jelas. Warnanya makin gelap, seperti membara. Setiap kali ia menyentuhnya, rasa panas langsung menjalar ke bahu dan dada. Ia mengingat kata-kata makhluk itu di UKS. "Tubuhmu jadi gantinya." Gantinya apa? Hanya ada satu nama yang muncul di kepalanya. Paman Jauhari. Sebelum Danny sempat memikirkan lebih jauh, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Danny mengintip lewat jendela. Paman Jauhari turun dari motor tua itu. Dia membawa plastik hitam berisi sesuatu. Cara ia memegangnya membuat Danny merinding. Terlalu hati-hati. Terlalu seperti sedang membawa benda yang bukan sekadar belanjaan. Ibunya keluar rumah sambil tersenyum canggung. "Mas Jauhari, ada apa lagi? Aku cuma mampir sekalian lihat Danny." Nada suaranya datar, tapi matanya bergerak seperti sedang mencari sesuatu. Danny tidak ingin bertemu paman. Ia masuk ke kolong tempat tidur, menahan napas, berharap paman tidak meminta bertemu. Namun pintu kamar diketuk perlahan. "Dan, paman mau bicara sebentar." Tubuh Danny menegang. Ia tidak merespons. Pintu terbuka. Sepatu paman masuk. Langkahnya pelan, namun berat. Danny bisa melihat dari celah bawah tempat tidur sepatu itu berhenti tepat di depan. "Danny," suara paman rendah, "tenang, tapi ada sesuatu di dalamnya. Jangan membuatku repot." Danny menutup mulut dengan tangan, menahan napas sekuat mungkin. Paman jongkok, menurunkan kepala ke arah kolong tempat tidur. Mata mereka bertemu. Senyum paman sangat tipis, keluar. Sekarang, Danny perlahan merangkak keluar. Jantungnya berdentum seperti genderang perang. Paman Jauhari memegang bahunya, menuntunnya duduk di kasur. "Bagaimana sekolah?" Danny hanya diam. Paman menghela napas, lalu menatap tepat ke arah lengan kiri Danny. "Kupikir cap itu baru muncul besok. Ternyata lebih cepat." Danny tersentak. "Paman tahu?" Paman menatap lurus, tidak mengelak. "Tentu tahu." Rahang Danny mengeras. "Apa yang paman lakukan?" Paman diam sejenak, lalu duduk di kursi kayu dekat kasur. Ia tampak tenang, seakan hal ini bukan sesuatu yang menakutkan. "Danny, dunia ini tidak adil bagi orang miskin seperti kita. Uang tidak datang begitu saja, ada harga di balik semuanya." Danny menggenggam selimut erat-erat. "Jadi, uang sekolah itu paman pakai buat, bukan uangnya," potong paman. "Yang dipakai adalah tumbalnya." Danny membeku. Paman melanjutkan. Suaranya tetap tenang. "Makhluk itu meminta sesuatu sebagai imbalan. Aku sudah berikan banyak hal, tapi untuk keinginan yang terakhir ini, ia meminta tumbal darah, tumbal keluarga, yang masih muda, yang masih punya tenaga hidup kuat." Danny ingin muntah.
Kenapa aku? Suaranya pecah. Karena kau mudah? Jawab paman tanpa ragu. Kau butuh uang sekolah. Ibunya butuh bantuan, dan makhluk itu suka anak yang sedang membutuhkan sesuatu. Katanya, rasanya lebih manis. Dani menunduk. Tubuhnya gemetar. Tidak perlu takut, kata paman lagi. Makhluk itu tidak akan menyakitimu langsung. Kau hanya akan kehabisan tenaga pelan-pelan. Seperti baterai yang habis. Kau mungkin akan terlihat sakit biasa. Orang takkan curiga. Dani merasakan seluruh dunia berputar. Setelah itu, paman melanjutkan. Aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Usahaku naik. Uang mengalir. Dan kau, kau selesai. Dani memandang paman dengan mata berair. Tak percaya, ia sedang mendengarkan kalimat sekejam itu dari keluarganya sendiri. Paman jahat. Dani berbisik. Paman tersenyum kecil. Jangan salah. Semua orang punya sisi yang tak ingin mereka tunjukkan. Bedanya, aku berani melakukannya. Saat itu, Dani melihat sesuatu bergerak di belakang paman. Bayangan tinggi itu muncul, berdiri seperti penjaga yang tak terlihat oleh dunia. Makhluk itu membungkuk sedikit ke arah Dani. Paman bangun, menepuk bahunya, lalu berdiri. Jangan melawan, itu hanya akan mempercepat prosesnya. Ia melangkah menuju pintu, lalu menoleh sebentar. Besok malam, semuanya selesai. Pintu kamar menutup. Dani menatap lengan kirinya. Cap itu kembali berdenyut. Lebih kuat, lebih panas, seolah hitungan waktunya sudah dimulai. Dan untuk pertama kalinya, Dani sadar. Jika ia tidak melakukan sesuatu malam, ini ia akan mati. Setelah paman jauh hari pergi, Dani duduk di lantai kamar sambil memeluk lutut. Ruangan itu terasa lebih sempit. Udara lebih berat. Dan setiap detik, cap hitam di lengannya berdenyut semakin keras. Seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya, mencoba keluar. Ia tidak bisa menunggu, tidak bisa berharap. Makhluk itu membiarkannya hidup. Paman sudah jelas. Besok malam, semuanya selesai. Itu berarti Dani punya waktu kurang dari 24 jam. Ia bangkit, berjalan pelan ke arah pintu, mengintip ruang tamu. Ibunya sedang membereskan dapur. Dani menahan napas. Ia tak sanggup menceritakan apa yang terjadi. Ibunya pasti mengira Dani sedang stres atau berhalusinasi. Atau lebih buruk, panik sampai sakit. Dani mengambil keputusan cepat. Ia harus pergi dari rumah. Kalau ia masih di sini, makhluk itu dan paman jauh hari pasti akan datang mencarinya. Dani mengemasi tas kecil. Sebotol air, 2 potong roti, sedikit uang receh. Ia melirik jam. Jam 17:40. Langit sudah mulai gelap. Ini waktu yang tepat untuk keluar tanpa mencolok. Namun ketika ia hendak membuka jendela kamar, ada suara lirih yang membuat bulu kuduknya naik. Tok, tok, tok. Suara ketukan jari, bukan dari pintu, tapi dari arah bawah tempat tidur. Dani membeku. Ketukan itu berulang, perlahan, seperti seseorang sedang mengetuk dari dalam rongga kosong. Aku tahu, kau ingin lari. Suara berlapis-lapis itu muncul, seakan keluar dari lantai. Dani tak menunggu lagi. Ia membuka jendela dengan cepat, melompat ke halaman samping, lalu berlari sekuat tenaga, melewati kebun kecil menuju jalan besar. Napasnya terengah, kakinya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Ia berlari tanpa menoleh. Dani menuju rumah satu-satunya orang yang ia percaya selain ibunya. Bu Sarti, guru mengaji di kampung sebelah. Orang-orang bilang Bu Sarti pernah membantu banyak orang yang diganggu makhluk halus. Dani tidak tahu seberapa benar kabar itu, tapi ia harus mencoba. Gang gelap terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu jalan hanya 1-2 yang menyala. Setiap bayangan tampak bergerak di mata Dani. Setiap suara kecil membuatnya ingin berbalik. Namun ia terus berlari. Saat hampir sampai di rumah Bu Sarti, angin dingin berembus dari belakang. Terlalu dingin untuk angin biasa. Dani terhenti, tubuhnya kaku. Bayangan panjang muncul di tanah, memanjang dari belakang tubuhnya. Bayangan itu bukan bentuk manusia, lebih tinggi, lebih kurus,
seolah tulangnya memanjang secara tidak normal. Dani menahan napas, lalu berlari lagi. Ia mengetuk pintu rumah Bu Sarti dengan panik. "Bu, tolong Bu." Pintu terbuka. Bu Sarti muncul. Wajahnya terkejut melihat Dani yang pucat, berkeringat, dan gemetar. "Masya Allah, Dan. Kenapa ini?" "Siapa yang mengejarmu, Bu?" Saya dikejar." "Sesuatu?" Dani hampir menangis. Bu Sarti langsung menariknya masuk. Begitu pintu ditutup, Dani melihat cahaya lampu rumah itu terasa lebih hangat dibanding gang di luar. Ada wangi kayu manis dan minyak sereh yang menenangkan. "Duduk dulu," kata Bu Sarti sambil mengambilkan air. Dani meminumnya dengan tangan gemetar. Bu Sarti duduk di depannya. "Sekarang ceritakan pelan-pelan." Dani membuka lengan bajunya. Cap tangan hitam itu langsung terlihat. Bu Sarti mengerutkan kening keras. "Astagfirullah, ini bukan sakit biasa." Dani menelan ludah. "Bu, saya diburu makhluk tinggi hitam. Katanya saya jadi tumbal." Wajah Bu Sarti menegang. "Siapa bilang begitu?" "Makhluk itu sendiri dan paman saya." Mendengar kata paman, mata Bu Sarti berubah tajam. "Jauh hari?" Dani mengangguk. Bu Sarti berdiri, membuka lemari kecil, dan mengambil botol minyak wangi, serta buku lusuh berisi doa-doa. "Dani, dengarkan baik-baik. Pamanmu, sejak dulu banyak orang curiga dia pakai jalan gelap, tapi tidak ada bukti." Ia mengoleskan sedikit minyak ke cap hitam di lengan Dani. Begitu minyak menyentuh kulit, cap itu langsung berasap tipis dan mengeluarkan suara mendesis. Dani menjerit kecil. Rasa panas itu seperti terbakar dari dalam. Bu Sarti mundur 2 langkah. "Ini bukan makhluk biasa. Ini penuntut hidup. Mereka mengambil tumbal bukan untuk mati cepat, tapi untuk disedot perlahan sampai tidak bersisa." Dani hampir pingsan mendengarnya. Bu Sarti mengambil kain putih dan membungkus lengan Dani. "Kau aman sementara di sini, tapi makhluk itu pasti akan mencari. Dan kalau ia sudah mendapat tanda di tubuhmu, ia bisa menemukanmu dimanapun." Dani menunduk nyaris putus asa. "Bu, apa saya bisa selamat?" Bu Sarti tidak langsung menjawab. "Selamat? Bisa. Tapi kau harus berani menghadapi sesuatu yang akan jauh lebih menakutkan dari makhluk itu." Dani menatapnya, bingung. Bu Sarti menutup tirai jendela, lalu berkata pelan, "Kau harus memutus perjanjian pamanmu. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kembali ke tempat ia membuatnya pertama kali." Dani terdiam, jantungnya berhentum keras. "Dan," lanjut Bu Sarti, "malam ini kita harus berangkat." Dani ingin bertanya apa yang akan terjadi, tetapi sebelum ia sempat bicara, lampu rumah berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam. Suasana gelap, hening, dan dari luar rumah terdengar suara langkah kaki panjang, menyeret, mendekat. Perlahan, makhluk itu sudah menemukan Dani. Sejak kejadian di rumah Paman Raffi, hidup Ardan berubah seperti menapaki tanah yang tidak lagi kokoh. Setiap malam ia terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi leher, dan suara samar yang terdengar seperti panggilan dari tempat yang tidak seharusnya. Namun, malam ini berbeda. Bukan sekadar mimpi buruk, ada sesuatu yang terasa lebih dekat, lebih nyata, seolah berada tepat di belakang tengkuknya. Ia baru saja selesai belajar ketika lampu kamarnya tiba-tiba mati. Serak. Seperti ada tangan yang sengaja menekan saklar dari luar. Padahal satu-satunya orang di rumah hanya ibunya. Dan wanita itu sudah tidur sejak jam 9. Ardan menelan ludah. Gelap membuat dinding-dinding kamar terasa lebih sempit, dan hawa di dalam ruangan berubah dingin mendadak. Ia bangkit, meraba dinding, mencari saklar. Belum sempat jarinya menyentuh apapun, sebuah suara memanggilnya. Dan pelan, bergetar, seperti berasal dari balik lemari. Ardan memejamkan mata sejenak, mencoba memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi, suara itu datang lagi. Ardan, suaranya tidak seperti manusia. Seolah ada 2 nada yang saling bertumpukan, satu tinggi, satu rendah berbicara bersamaan.
Ardan mengumpulkan keberanian dan melangkah perlahan ke arah lemari. Suara langkahnya terdengar berat, seakan lantai rumah memaksa menahannya. Sebelum ia sempat menyentuh gagang lemari, pintu itu terbuka sendiri. Kraak, aroma anyir langsung menyergap, dan di dalam kegelapan lemari, ia melihat sosok itu. Bukan sosok hitam yang dulu berdiri di belakang Paman Raffi. Ini lebih kecil, lebih tipis. Tapi wajah itu mirip dirinya sendiri. Ardan membeku, tubuhnya seolah patah. Matanya sulit berkedip. Sosok itu merangkak keluar. Tangannya panjang, ramping, dan kuku-kukunya tajam, seperti tulang patah. Dari lehernya masih menetes cairan gelap. "Kenapa kau sembunyi?" bisiknya. Ardan ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Lenyap, seperti dicabut dari tenggorokan. Sosok itu mendekat lebih jauh, sampai wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Matanya hitam penuh, tidak memiliki bola mata, dan dari mulutnya mengalir senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. "Aku," dipanggil. "Karena kau," katanya lagi, "kau yang terpilih." Ardan mundur, menabrak dinding. Tubuhnya gemetar hebat, otaknya tidak bisa merangkai logika apapun. Ia hanya ingin kabur, tapi sosok itu tiba-tiba berhenti. Tatapannya menoleh ke arah jendela, lalu tubuhnya perlahan memudar seperti asap. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berkata pelan, tapi cukup jelas untuk membuat Ardan merasa darahnya berhenti mengalir. "Pamanmu ingin kau siap. Sebelum waktunya tiba." Hening mendadak memenuhi kamar. Lampu menyala sendiri. Lemari kembali tertutup. Aroma anyir hilang begitu saja. Ardan jatuh terduduk, memeluk lutut, mencoba bernapas. Meski dadanya terasa menutup rapat, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Tapi satu hal ia pahami dengan sangat jelas malam ini. Apapun yang pamannya lakukan sudah mulai mengambil bagian dari dirinya. Dan itu baru permulaan. Ardan memandang pintu kamar, takut kalau sesuatu dari luar juga sedang memperhatikan dirinya. Ia tahu, malam ini bukan lagi tentang mimpi buruk. Ini adalah peringatan. Dan yang lebih menakutkan dari peringatan adalah kenyataan bahwa ia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Sejak malam itu, Ardan menjadi anak yang murung. Di sekolah, ia duduk paling belakang, jarang bicara, dan sering menatap kosong ke arah jendela, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Teman-temannya mulai menjauh, karena merasa Ardan berbeda. Namun hari ini, perubahan itu semakin terasa. Setiap kali bel berbunyi, telinga Ardan mendengar gema aneh yang tidak didengar orang lain. Suara itu seperti denting piringan logam yang beradu pelan. "Sudah dekat," begitu bisiknya. Ardan tidak tahu maksudnya, tapi suara itu terus mengikuti sepanjang hari. Sore harinya, ketika matahari hampir tenggelam, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari Paman Raffi, "Datang ke rumah Paman malam ini. Ada hal penting?" Tanpa emotikon, tanpa penjelasan. Pesan itu cukup membuat tengkuk Ardan dingin. Ia tahu betul, setelah peristiwa malam itu, semua hal yang melibatkan pamannya pasti bukan hal biasa. Namun, ia juga tahu ia tidak punya pilihan. Malam terasa lebih gelap dari biasanya. Mendung menggantung rendah, seolah menekan atap rame-rama di kampung itu. Ardan berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah paman, sambil merasakan langkah kakinya semakin berat, semakin dekat ke tujuan. Rumah Paman Raffi tampak sepi dari luar. Tidak ada suara TV, tidak ada suara orang, hanya lampu ruang tengah yang menyala kuning temaram menembus kaca jendela. Ardan mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, masih hening. Pintu itu akhirnya terbuka sendiri. Berdecit pelan, ruang tengah terlihat sama seperti sebelumnya. Namun, ada bau baru yang menyengat. Campuran dupa, bunga layu, dan sesuatu yang lebih pahit, seperti darah yang sudah lama mengering. "Paman," panggil Ardan, suaranya bergetar,
Tidak ada balasan, hanya angin dingin yang datang dari ruangan belakang. Ardan melangkah dengan ragu. Semakin ia masuk, semakin jelas terdengar gumaman dari arah dapur. Bukan doa, bukan bicara biasa, lebih seperti orang yang sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ia mendekat, ia melihat pintu dapur sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat paman duduk bersila di lantai, menghadap ke sebuah mangkuk tanah liat yang berisi cairan hitam seperti lumpur. Di sekelilingnya ada lingkaran kapur. Di atas meja tergantung tali merah tua yang berayun pelan tanpa angin. Ardan menahan napas. Ia tahu ia tidak seharusnya melihat ini. Namun tepat ketika ia hendak mundur, suara paman tiba-tiba berhenti. Keheningan menggantung. Kemudian, tanpa menoleh, Paman Raffi berkata dengan suara rendah dan berat, "Masuk saja. Dan, kau sudah dipanggil sejak lama." Ardan membeku, punggungnya dingin. Lututnya terasa mau lepas. Paman menoleh, perlahan. Wajahnya pucat, matanya cekung dan merah, seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Namun yang paling menakutkan bukan itu. Di belakang paman, bayangan hitam menjulang, tidak berbentuk manusia, lebih mirip gulungan asap pekat yang menempel pada tubuh paman seperti parasit. "Kau melihatnya kan?" tanya paman, tersenyum tipis. "Kau istimewa, Ardan. Tidak semua cucu keturunan kita bisa dipilih." Ardan menggeleng spontan. Aku tidak mau, lepaskan aku." Paman tertawa pelan. Suaranya tidak seperti tawa manusia. "Terlambat, Nak. Kau sudah mulai berubah. Kau merasakannya di kamar, bukan?" Ardan mundur selangkah, tapi tiba-tiba pintu dapur tertutup keras, seperti ada yang mendorongnya dari luar. Ia tersentak, tubuhnya membelakangi paman. Tidak bisa kabur. Paman bangkit perlahan. Bayangan hitam di belakangnya ikut bergerak, seolah menirukan gerakannya. "Kau harus siap, Dan," ujar Paman Raffi. Karena malam ini adalah ritual pertama. Ardan tidak bisa bernapas, tidak bisa berteriak. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap bayangan itu yang kini memanjang, merayap di lantai, mendekat ke arah kakinya seperti kabut hidup yang siap membelitnya. Dan di detik itu, Ardan tahu, apapun yang menunggu malam ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap.